Pemirsa, Anda kembali di ID Sudai bersama saya Fazilah Keunisa dan juga Rosalin Cio. Nah, pemirsa, di Reskrim Polda Metro Jaya ini menangkap Ketua DPC Ormas Grip Jaya Tangerang Selatan saat pengosongan lahan milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan. Iya, polisi menetapkan Ketua DPC Grip Jaya sebagai tersangka. Inilah detik-detik Ketua DPC Ormas Grip Jaya berinisial MYT saat digelandang petugas Subditreskmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Penangkapan MYT terjadi saat bersamaan dengan proses pengosongan lahan milik BMKG oleh polisi di kawasan Pondok Betung, Tangerang Selatan. Diketahui saat ini MYT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penguasaan lahan tanpa hak oleh penyidik Polda Metro Jaya. Selain MYT, penyidik Polda juga telah menetapkan satu orang lainnya sebagai tersangka dengan inisial Y bin KYT yang merupakan ahli waris. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap lebih dari 3.000 preman di wilayah Jakarta. Mereka terlibat berbagai aksi kriminal dan premanisme. 3.599 orang diamankan Polda Metro Jaya selama 15 hari operasi Brantas Jaya. Mereka diamankan lantaran terlibat berbagai aksi premanisme di wilayah Jakarta. Dari seluruh preman yang ditangkap, beberapa di antaranya dibina dan ratusan lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam operasi Brantas Jaya 2025, Polda Metro Jaya total menangani 251 kasus. Terkait aksi premanisme berkedok ormas, Polda Metro Jaya mengamankan 56 orang. Dari pelaksanaan operasi dapat kita targetkan beberapa pelaku-pelaku premanisme dalam berbagai bentuk yang sifatnya premanisme yang dilakukan secara perorangan, premanisme yang berkedok organisasi masyarakat, premanisme berkedok debt collector dan geng motor yang mengakibatkan timbulnya tawuran. Polda Metro Jaya berkomitmen menindak seluruh aksi premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 anggota ormas di Temanggung lantaran memeras warga. Tak tanggung-tanggung, keduanya melakukan pemerasan hingga 250 juta rupiah. Reskrim Polres Temanggung menangkap Ketua Ormas Kuat Nusantara RG dan salah seorang anggotanya ASB atas kasus pemerasan. Kedua tersangka diketahui memeras Yunianto, warga Candiroto, Kabupaten Temanggung. Awal mula pemerasan terjadi di tahun 2022, di mana korban dituduh berhubungan dengan istri dari adik ipar tersangka RG, sehingga korban diminta pertanggungjawaban. Pelaku kemudian menuntut uang 250 juta rupiah, namun korban hanya sanggup membayar 50 juta rupiah. Kedua pelaku dan anggota ormas lainnya kemudian mengancam hingga membunuh korban jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Pada akhirnya, tersangka membawa kabur truk korban beserta muatannya. Adapun modus operandinya yaitu para pelaku ini melakukan intimidasi, pemerasan dan ancaman kepada korban, kemudian mengambil truk sebagai ganti karena korban tidak memenuhi apa yang pelaku meminta yang tidak dipenuhi oleh korban. Jadi istri dari saudara SYD itu tadi adalah adik ipar dari. Selain menangkap 2 pelaku, polisi kini memburu 1 pelaku lain berinisial HD yang masuk daftar pencarian orang. Para pelaku dijerat pasal pencurian dan pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 hingga 9 tahun. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang preman terekam kamera CCTV di memalak seorang pedagang di Pasar Pagi Paraklawe, Kota Padang. Ya, aksinya viral di media sosial, namun saat dijemput polisi pelaku merengek dan juga memohon agar dibebaskan. Seorang pria tampak memalak seorang pedagang cabai di Pasar Pagi Paraklawe, Kota Padang, Sumatera Barat.
Tak hanya meminta uang, pelaku bahkan mengambil sebatang balok kayu dan mengancam akan memukul korban yang menolak memberi uang. Setelah mendapatkan sejumlah uang, pelaku pun langsung meninggalkan lokasi. Kepolisian sektor Lubek yang telah mengetahui identitas pelaku langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Namun saat petugas mendatangi rumah pelaku, aksi pelaku jauh berbeda dari gayanya yang saat memalak, justru merengek dan menangis memohon agar tidak dibawa ke kantor polisi. Namun permohonannya tak digubris, dirinya tetap digelandang ke Mapolsek Lubek bersama barang bukti. Beruntung kasus ini akhirnya diselesaikan secara damai atas permintaan korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, musim haji 2025 kembali membawa jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia menuju Tanah Suci. Sejak pertengahan Mei 2025, kepadatan di Masjidil Haram Makkah mulai terasa, terutama dengan kedatangan gelombang pertama jemaah haji Indonesia dari Madinah. Setiap harinya ribuan jemaah memadati area tawaf dan sa'i sebagai bagian dari pelaksanaan umroh wajib. Umroh wajib menjadi salah satu rukun dalam rangkaian ibadah haji yang dilakukan sebelum wukuf di Arafah. Umroh wajib terdiri dari 3 rangkaian ibadah utama, yakni tawaf, sa'i, dan tahallul. Jalur sa'i kini telah dilengkapi dengan fasilitas modern seperti jalur khusus kursi roda dan pendingin udara. Pada musim haji 2025, padatan di Masjidil Haram mulai terasa signifikan sejak pertengahan Mei atau ketika gelombang pertama jemaah haji Indonesia tiba dari Madinah ke Mekah. Setiap harinya, ribuan jemaah melaksanakan umrah wajib sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji, memadati area tawaf di sekitar Ka'bah serta lantai-lantai Masjidil Haram lainnya. Rangkaian umroh wajib ditutup dengan tahallul, yakni mencukur atau memotong sebagian rambut kepala sebagai simbol penyucian diri. Dari Makkah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Bisa jemaah haji asal Aceh menerima uang wakaf sebesar Rp2.000 atau setara dengan 8,7 juta rupiah dari Baitul Asyi. Iya, pemirsa, Baitul Asyi merupakan wakaf dari seorang dermawan Aceh yang datang ke Mekah pada tahun 1809. Rasa syukur terpancar dari wajah para jamaah haji asal Aceh yang menerima uang wakaf sebesar Rp2.000 dari Baitul Asyi. Pembagian dilakukan di hotel tempat mereka menginap di kawasan Misfalah, Makkah. Tahun ini embarkasi Aceh mengirimkan 4.738 jemaah haji reguler dan seluruhnya berhak mendapatkan bantuan uang wakaf. Jumlah yang diterima tahun ini naik dibandingkan tahun lalu dari Rp1.500 menjadi Rp2.000. Rencananya untuk kalau bisa kita berbagi lagi dan bersedekah lagi ke saudara-saudara lainnya yang belum sampai ke Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah. Pertama mungkin untuk dam kami, karena kami haji tamu itu bisa saja nanti walaupun sudah kami bayar di sana korban, mungkin korban ini kami manfaatkan, ini penggantinya nanti uang dan dana ini. Baitul Asyi merupakan wakaf dari Habib Buga Al-Asyi, seorang dermawan Aceh yang datang ke Makkah pada tahun 1809. Ia mewakafkan rumah untuk menampung orang Aceh yang berhaji. Tanah wakaf tersebut kini dikembangkan menjadi hotel-hotel.
Keuntungannya disalurkan kembali untuk jemaah haji asal Aceh. Dari Makkah, Arab Saudi, Gigi Irfan, Anyus melaporkan. 378, 379. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, pemantauan hilal awal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah nanti sore dilakukan di lantai atas gedung parkir apartemen kawasan Center Point of Indonesia. Pemantauan dimulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Pemantauan hilal melibatkan BMKG Makassar, Pengadilan Agama Makassar, perguruan tinggi, serta sejumlah lembaga pemantau dari berbagai ormas keagamaan. Berdasarkan rapat koordinasi Kemenak Sulsel dengan BMKG, hasil hisap sementara menunjukkan hilal sudah berada di atas ufuk, yakni di atas 3 derajat. Meski demikian, kondisi cuaca seperti hujan dan kabut akan menentukan apakah hilal terlihat atau tidak. Sementara untuk cuaca nanti sore di Kota Makassar dan sekitarnya diprediksi cerah berawan.